itu dikatakan telah jatuh cinta, tidak lain dengan sesama member B. A sendiri itu adalah top of the top di antara bintang idol. Annyeonghaseyo Cengedut, user K-pop welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BPK aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BPK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang blind item dari dunia per-K-popan yang paling mengejutkan, oke? Dan sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu blind item. Jadi blind item ini merupakan sebuah topik buta. Topik butanya itu berarti mereka itu kayak memberikan spill tea tentang berbagai kasus yang ada di industri musik K-pop, tapi mereka itu tidak menyertakan nama-nama yang terkait. Cuman kayak memberikan inisial ataupun cuman kayak ya sebutan huruf itu saja. Dan biasanya yang memberikan blind item ini adalah orang-orang dalam di industri musik K-pop. Salah satunya adalah tentang berbagai wartawan. Jadi wartawan itu biasanya kerap kali memberikan blind item sebelum mereka mempublis berita yang sebenarnya. Tapi ada loh Cinggu, blind item yang dari dulu udah di spill tea sama wartawan sampai sekarang belum juga dipublish oleh mereka. Mungkin ada kesepakatan kali ya, makanya nggak dipublish. Who knows? Dan Cinggu, langsung saja kita mulai dari blind item yang pertama, yaitu tentang ketika fiksi penggemar berubah menjadi kenyataan. Ada pasangan sesama jenis yang nyata antara anggota dalam kelompok yang sama. Seorang anggota grup idol A-list A itu dikatakan telah jatuh cinta, tidak lain dengan sesama member B. Mereka juga tampaknya telah berkencan selama 5 tahun, dan skandal tersebut juga diperkirakan akan menjadi besar, terutama mengingat bahwa mereka adalah anggota idol dari grup tingkat atas yang sama. Adam B juga sebenarnya ditangkap oleh paparazzi tahun lalu, tetapi berkompromi dengan perusahaan paparazzi C untuk mengubur artikel tersebut. A dan juga B masih melanjutkan hubungan mereka. Seorang idol K-pop juga baru-baru ini telah mengaku kepada anggota timnya bahwa dia adalah seorang gay, dan dia khawatir jika para member sangat terkejut dengan berita tersebut, tapi mereka menganggapnya enteng. Sebenarnya para member udah tahu kalau dia gay saat masih trainee. Oke, dan tolong dicatat, ini tuh bukan blind item di tahun 2022 atau di tahun 2021. Ini tuh blind itemnya berkisar di tahun 2015-2016. Jadi bukan di tahun ini. Oke, dicatat, ini bukan blind item 2021. Next, kita ke blind item yang kedua. Oke, untuk blind item yang kedua ini juga cukup buat kaget. Ada seorang pecandu begituan, yaps. Ada seorang pecandu nanam cabai, dan ini tuh adalah dari kalangan aktor populer. Wow, coba kita lihat ciri-cirinya bersama-sama. Jadi Cinggu, idol dia ini punya paras tampan dan juga cukup populer. Banyak sih ya yang punya paras tampan dan populer. Dia mendapatkan banyak cinta dari para penggemarnya dan baru-baru ini membintangi sebuah drama dan juga berhasil. Dari luar dia sepertinya tidak kekurangan apa-apa, tetapi jika Anda mendengar wawasan, dia sangat kekurangan. Dia juga terkenal dikarenakan suka perempuan. Dia suka berhubungan dengan non-selebriti yang dia temui di klub dan juga layanan kamar. Dia juga lebih suka berkencan dengan non-selebriti daripada mendapatkan pacar. Oh, berkencan daripada mendapatkan pacar. Oke, oh kayak gitu. Oke, I see. Para wanita juga berbaris untuk menghabiskan waktu bersamanya, tetapi dia punya obsesi yang aneh. Dia membius pasangannya. Obat-obatan yang digunakannya bermacam-macam, antara lain obat tidur dan juga obat yang kita sensor. Dia menggunakan banyak jenis obat-obatan provokatif dikarenakan berbagai alasan. Nah, karena itu wanita yang tidur dengan dia tidak terlalu mengingat pengalamannya. Ketika pasangannya bangun, dia sudah pergi tanpa sifat apapun. Dia tidur dengan ratusan non-selebriti seperti itu, tapi kehidupan ininya masih berjalan. Oke, menurut aku ini agak sedikit creep ya. I mean, banyak loh cewek yang mau sama dia gitu ya kan. But kenapa harus dibius dulu gitu? Dan ceweknya juga sebenarnya mau gitu. Aku gimana ya guys, bukan apa-apa ya. Kalau misalnya nih dibius kitanya, gimana kalau nanti kita diapa-apain gitu pas bangun-bangun, siapa tahu kita udah kehilangan ginjal satu atau apa gitu ya kan. Takut banget, parno. Ini juga peringatan buat kalian semua. Meskipun kalian itu terobsesi sama aktor ataupun idol, jangan sampai kalian itu dibius guys. Itu bahaya banget. Apalagi kalau di videoin ya. Soalnya ada loh yang kayak kemarin, kasus kemarin itu yang buat aktor-aktor populer loh, dan juga idol loh. Ada kayaknya idol deh kalau nggak salah, nggak tahu juga, lupa. Dan di sini Cinggu sebenarnya sudah ada asumsi siapa yang dimaksudkan. Ternyata dia ini merupakan idol sekaligus aktor. Oke.
Aku udah tahu namanya di sini tapi aku nggak baca ya. Intinya ini tuh bukan idol ataupun aktor dari generasi ketiga, ini tuh dari generasi kedua dan dia juga dulunya ya begitu deh. Nggak usah kita spill lebih lanjut ya. Aku soalnya takut sih kalau nge-spill tentang hal ini. Next kita lanjut ke blind item yang ketiga, yaitu tentang idol pria K-pop yang terkenal suka berhubungan dengan idol remaja. Ini juga parah sih. I mean dia itu berhubungan dengan gadis-gadis di bawah umur. Idol pria K-pop terkenal suka berhubungan dengan gadis remaja, tentu saja. Dia juga berkencan dengan beberapa bintang idol remaja dan tampaknya dia juga sama sekali tidak tertarik pada wanita berusia 20-an. Ketika dia bersama idol remaja, dia biasanya menenangkan sarafnya dengan humornya dan juga menunjukkan posisi dominannya di dunia K-pop untuk menenangkan hatinya. Oke, idol yang paling dicurigai di sini adalah idol yang berasal dari generasi kedua. Kita nggak perlu sebutin namanya siapa ya, intinya itu deh. Dan kita akan masuk ke blind item yang berikutnya, yaitu tentang bintang bermuka dua di industri hiburan. Bermuka dua dalam artian munafik nggak sih? Jadi aktor A ini mendapatkan pujian dari semua orang di sekitarnya. Di ruang publik, dia selalu tersenyum dan memperlakukan semua orang dengan penuh perhatian dan juga rasa hormat. Setiap kali dia terlihat merawat seseorang di siaran, kalian juga dapat menemukan tumpukan komentar pujian di internet. Oke, berarti orangnya baik banget nih. Namun, manajer A, yaitu B, mengkritiknya setelah dia meninggalkan agensi. B itu memanggilnya sombong dan juga palsu serta angkuh di sekitar staf. Dia juga membersihkan gelas sojunya dengan mengungkapkan bahwa gambar A di TV adalah palsu. Dan salah satu hal yang paling dia sesali adalah pergi ke video atau jurnalis untuk menyanyikan pujiannya. Menyanyikan pujian di sini berarti dia tuh kayak menambah gitu loh guys, menambah kesan baik dari si aktor ini ke jurnalis-jurnalis sehingga jurnalis nanti akan membuat artikel yang bagus untuk si aktor tersebut gitu maksudnya. Next. Publik pada akhirnya menginginkan seorang selebriti dengan citra yang sempurna. Selebriti yang bisa membuatmu tertawa di saat-saat sulit, bertindak sebagai pacar impianmu, dan menjadi seseorang yang bisa kamu hormati. Selebriti juga harus berada di smartphone 7 inci Anda, ataupun di layar TV Anda, ataupun di layar lebar. Nah, selebriti favorit Anda yang dibenci tidak dapat diterima. Anda tidak peduli siapa dia sebenarnya. Anda membeli CD-nya tanpa mendengarkannya. Anda membeli tiket filmnya dikarenakan mengetahui bahwa dia tidak bisa berakting. Anda duduk di depan TV untuk menonton dramanya untuk membantu rating pemirsanya. Agensi membuat selebriti ini menjadi apa yang diinginkan oleh publik. Begitulah cara uang dibuat. Apakah selebritas ini pada dasarnya adalah orang jahat? Tidak masalah, selama publik tertipu untuk menyukai mereka. Mereka juga tidak perlu tahu bagaimana harus bertindak. Mereka juga masih bisa mendapatkan popularitas dengan cara lain. Jika mereka nggak bisa nyanyi, ya buat sajalah karakter untuk mereka dan tempelkan mereka di variety show. Jika mereka terlibat skandal, tunggu aja publik memaafkan dan juga move on. Selebriti ini hanya memiliki satu pekerjaan, dan itu untuk tidak mengkhianati citra yang dimiliki publik tentang mereka. Tentu saja seluruh industri tidak seperti ini, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa sebagiannya memang demikian. Oke, untuk hal yang satu ini juga kerap aku dengar. Memang ada banyak gitu kayak idol ataupun aktor yang dibuat karakter baru di saat mereka itu sudah memulai pekerjaan mereka sebagai seorang entertainer di industri Korea. Selain itu nih, Cinggu A juga masih dianggap sebagai pria yang peduli di industri ini. Acara TV juga selalu mengeditnya agar tampak seperti pria yang disukai siapapun. Jurnalis juga memujinya dalam judul artikel. Publik juga kembali memujinya dengan komentar tepuk tangan. Manajer baru A itu juga berkeliling memuji dia kepada setiap anggota baru yang mereka temui. Dan kita akan masuk ke blind item yang berikutnya, yaitu tentang penyakit seksual yang menjerat antar pasangan. Oke, jadi kami menerima tip bahwa girl group A dan juga anggota grup idol yang sedang tren yaitu B menginap di sebuah hotel di Tokyo bersama tahun lalu. Semua fakta juga berbaris untuk memastikan bahwa itu adalah mereka. Dari saat mereka bertemu, hingga nomor kamar hotel tempat mereka menginap, dan juga semuanya hingga warna pakaian mereka. Satu hal tampaknya tidak sesuai adalah bahwa girl group A sedang dalam tur Jepang pada saat itu. Kami bertanya-tanya bagaimana dia punya waktu untuk berkencan ketika dia berada di jadwal grup Jepang sambil menunda syuting CF dan juga pemotretan di Korea. Dan bagaimana dia juga mengalihkan perhatian para anggota cukup lama untuk pergi berkencan ketika dia harus tidur, makan dan juga berlatih dengan mereka sepanjang siang dan juga malam. Apa rahasianya? Ternyata nih Cinggu, si A ini akan tiba di Jepang lebih awal dari anggota lain dan juga pada akhirnya dia itu menyewa kamar tambahan di hotel yang sama. Dia juga kemudian akan mengundang pacarnya untuk tinggal di sana. Nah, setelah latihan berakhir, A nantinya akan menghindari anggota lain dan juga mengunjungi ruang tambahan untuk makan malam dengan pacarnya, lalu memesan dan bermain komputer atau bermain papan bersama. Dia nantinya kemudian kembali ke kamar grup di pagi hari dan mengatakan dia berolahraga ketika anggota bertanya di mana dia berada. Tapi tidak ada yang bisa menutupi jejak mereka
mereka dengan sempurna. Dan pada akhirnya aktivitas rahasia si A ini ketahuan. Selama konser, si A ini pingsan di atas panggung dikarenakan sakit perut, dan juga tes medis menunjukkan bahwa dia itu terkena penyakit menular seksual dan menyebabkan para anggota dan agensi pingsan. Si A ini kemudian menyelesaikan kegiatan konsernya dengan minum obat dan juga masih dirawat dikarenakan PMS-nya. Hubungan mereka yang muncul keperlukaan kepada anggota dan juga agensi tidak menghentikan mereka di sana. Keduanya juga kerap terlihat di sebuah klub di Gangnam dan juga mengejutkan semua orang dengan pertunjukan PDA mereka. Mereka juga akan menyewakan kamar untuk saat-saat intim atau bahkan mengambil alih panggung untuk memamerkan gerakan tarian mereka. Nah, suatu kali si A ini menangkap B dikelilingi oleh wanita lain dan pada akhirnya mereka itu bertengkar di depan umum di depan klub. Keduanya juga tampak bertemu di sebuah program variety musim semi lalu, dan itu juga bukan cinta pada pandang pertama. Mereka juga secara alami mengenal satu sama lain melalui waktu dan juga menentukan pesona satu sama lain di luar kamera yang akhirnya berkembang menjadi perasaan. Nah, si B juga mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu, memukul A dengan mengunjungi rumahnya setelah variety show berakhir dan juga menunjukkan berbagai pesonanya selama lebih dari sebulan sampai dia berhasil merebut hati si A ini. Dan ketika A begitu yakin tentang berkencan dengan si B, seorang teman meyakinkan dengan pujian kepada si B ini, mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan juga setia, dan bahwa tidak ada wanita yang akan menolaknya. Dan tentu saja, fantasi romantis setiap wanita dengan wajah yang unik, bakat, dan juga cara yang cerdas, dengan kata-kata manisnya siapa sih yang gak mau atau siapa sih yang bisa nolak gitu. A sendiri itu adalah top of the top di antara bintang idol. Dia itu dikenal dikarenakan tubuh seksi dan juga wajah polos. Dia juga punya pesona halus yang akan menarik pria manapun. Dia juga baru-baru ini mulai merebut hati lebih banyak pria dengan tubuhnya yang lebih kurus. 6 bulan dalam hubungan mereka itu masih sekuat dahulu. Dan mereka juga menjadi pembicaraan semua bintang idol saat ini. Dengan banyak yang bertanya-tanya bagaimana A dapat bertahan dengan stamina seksual si B yang kuat. Oh my god. Maksudku ini adalah kehidupan pribadi ya. Kalau udah menyangkut hal yang tentang itu kan bersifat pribadi banget ya. Aku nggak tahu banget sih kenapa wartawan sampai ngubek sebegitunya banget. I don't know about that. Dan cenggu untuk asumsi di sini adalah idol yang dimaksud itu katanya adalah idol yang berasal dari generasi kedua sih, bukan generasi ketiga ataupun generasi keempat. Well, cenggu tadi kita sudah membahas tentang blind item yang mengejutkan di industri musik K-pop. Dan untuk blind itemnya itu bervariasi ya. Waktunya dipublish itu juga bervariasi. Ada yang dari 2014, 2015 dan bukan baru-baru ini, oke? Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, cenggu sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yus lagi pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.